Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Elektrizen, gimana kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi dengan podcast Thailand Aceh. Hari ini kita akan ngobrol dengan abang-abang yang sudah hadir di studio terkait dengan menghadirkan ekspektasi pelanggan di tahun 2025. Elektrizen sekalian tentu udah tahu ya, PLN di awal tahun ini menghadirkan dua program yang luar biasa bermanfaat buat masyarakat. Yang pertama, PLN menghadirkan diskon tarif rumah tangga 50% untuk daya 450 VA sampai dengan 2200 VA, dan itu sudah mulai dinikmati dari Januari dan Februari ini. Kemudian program kedua, PLN menghadirkan sampai tanggal 15 Januari besok saja diskon tambah daya juga 50%. Nah, silakan Elektrizen memanfaatkan dua momentum ini untuk bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari program PLN, program pemerintah yang khusus dihadirkan pada masyarakat Indonesia di awal tahun 2025. Nah, sore hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol, diskusi tentang topik yang gak kalah menarik, yakni bagaimana menghadirkan ekspektasi pelanggan tentang ketenaga listrikan di tahun 2025. Nah, bersama kami di studio sudah hadir ada Bang Mardika. Bang Mardika ini manajer pengendalian operasi PLN Aceh. Di sebelah kanan saya juga sudah hadir Bang Ahmad Ghazali. Beliau manajer perencanaan sistem distribusi. Sebelah kiri saya ada Bang Khairul Asril, manajer pembangkitan. Dan yang paling kiri ada Bang Boril, atau Bang Aril, yang biasa dipanggil Bang Aril. Beliau ini adalah manajer efisiensi PLN Aceh. Nah, ini mau nanya-nanya dulu nih ya Bapak sekalian. Dari Bang Dika dulu ya. Bang Dika, kira-kira nih apa yang mau dikerjakan, apa yang mau diprogramkan di 2025 ini untuk melayani pelanggan di Provinsi Aceh dengan sebaik-baiknya. Silakan Bang Dika. Baik, terima kasih Pak Pojan. Yang jelas inginnya pelanggan itu nggak padam, dan kalaupun padam nggak lama, ya gitu kan. Nah, jadi memang tugas saya di operasi dan pemeliharaan distribusi untuk mengawal jangan padam. Kalau padam jangan lama. Nah, apa yang kami lakukan di bagian operasi? Di operasi itu kami masih tantangan yang terbesar adalah sentuhan dahan pohon terhadap pohon terhadap pendistribusian tenaga listrik tadi. Nah, selain itu ada juga hewan yang menyebabkan pendistribusian listrik kita ke rumah-rumah pelanggan itu jadi terkendala. Nah, jadi selain pohon itu membahayakan untuk distribusi listrik, nah pohon itu juga membahayakan untuk sentuh langsung listrik terhadap masyarakat umum. Bahaya, ya, bisa jadi kontak ya Bang? Ya, bisa kontak. Jadi keuntungannya sebenarnya dua. Dengan pohon ini kami selesaikan, keuntungannya dua. Yang pertama adalah listrik pelanggan yang nggak padam. Yang kedua itu masyarakat umum itu dapat kita cegah bahaya sentuh langsung, atau kalau bahasa orang sini itu nggak tersetrum. Ya, bebas dari setruman listrik yang nyalur lewat pohon. Ya, jadi memang fokus kami itu dari tahun lalu dan tahun ke tahun ya ini aja. Tantangannya apa? Ya harapannya masyarakat umum yang mempunyai kebun-kebun ataupun yang memiliki pohon-pohon di depan rumah itu dapat mengizinkan ke kami untuk melakukan penebangan. Karena apa? Manfaatnya untuk masyarakat ramai, manfaatnya untuk orang banyak, manfaatnya untuk, ya kita nggak tahu nanti keluarga kita ada bahaya sentuh langsung. Walaupun itu berada di rumah orang ataupun di rumah kita sendiri, kita nggak tahu nanti siapa yang mendekat di situ, ada kena setrum, akhirnya ya jauh-jauh lah bisa meninggal. Nah, jadi harapannya itu fokus kami masih untuk menebang pohon agar listrik yang kita alirkan ke masyarakat itu bisa continue dan tidak ada padam-padam lagi. Jadi Bang Dika, kalau listrik nih yang di jaringan di jalan-jalan itu terus tiba-tiba dia kena pohon gitu, mati listriknya? Ya, listriknya mati. Jadi sifat listrik seperti itu, tidak boleh menyentuh ke bumi. Ketika listrik yang ada di, kalau dibilang orang Aceh itu wire ya kan? Ada wire yang 3 biji di atas paling tinggi itu, yang telanjang-telanjang itu. Ketika kena pohon dan pohon itu nyatu dengan bumi, nah itu listrik mati. Makanya banyak sering kita lihat kalau ada hujan atau angin,
itu kalau pohon kena itu berapi tuh. Nah, seperti itu. Berarti yang beberapa kali pelanggan merasakan listrik padam itu bukan PLN sengaja madamin ya, enggak ya? Nah. Tapi karena memang ada gangguan sentuhan pohon atau hewan tadi. Ya, nah itu juga yang perlu kami informasikan. Padam di PLN itu ada dua. Ada yang direncanakan, ada yang tidak terencana. Kalau yang direncanakan itu biasanya kami langsung informasikan di media sosial ataupun ada di PLN Mobile di pelanggan masing-masing itu langsung mendapatkan akan ada pemeliharaan selama 3 jam. Nah, kalau yang tidak ada pemberitahuan itu yang pastinya yang tidak terencana. Ya seperti itu deh, ada hewan yang menyentuh ataupun ada pohon yang menyentuh dan apapun itu, ada petir yang menyentuh. Terus bagaimana PLN kok asik pohon-pohon aja ya? Memang kondisi kita yang daerahnya banyak pohon, subur, terus kita hobi menanam di depan rumah gitu kan biar rindang, biar dingin gitu. Tapi ya itu membahayakan untuk masyarakat sekitar juga. Oke, itu elektrizan. Jadi listrik itu ternyata padam itu bukan senang orang PLN memadamkan listrik, bukan. Tapi yang pertama tadi disampaikan Bang Dika, ada pemeliharaan dan itu diinformasikan. Kemudian yang kedua ada yang di luar kendali PLN ya Bang Dika ya. Ini misalnya tersentuh pohon. Nah makanya PLN di 2025 ini program menyelesaikan sentuhan-sentuhan benda asing yang berpotensi kena ke jaringan dan berpotensi terjadinya pemadaman listrik. Gitu elektrisnya. Nah kita mau nanya ke Bang Asril ini. Bang Asril kan tadi posisinya manajer pembangkit. Nah manajer pembangkit berarti kan dapurnya listrik gitu kan. Percuma nanti teman-teman di jaringan sudah bagus kalau dapurnya nggak ngepul. Nah ini gimana program PLN di 2025 agar dapur listrik atau pembangkit listrik tetap menyala dan tetap hidup cukup untuk mensuplai listrik. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Kami dari bagian pembangkit yang Bang Dika itu menyalurkan. Nah, kami ini seperti Pak Fauzan sampaikan, memasak ya. Dapurnya PLN itu menyiapkan energi yang akan disalurkan oleh Pak Dika nanti ke pelanggan. Nah, gimana cara kami menjaga agar energi itu berkualitas. Nah, di sini berkualitas kita menjaga tegangan, frekuensi agar sampai ke pelanggan itu, ya pelanggan bisa menikmati listrik itu tanpa ada denyut, tanpa ada kedip. Nah, itu di luar daripada padam ya. Nah, jadi kita di pembangkit ini menjaga kualitas. Dan gimana cara nggak boleh padam? Karena kalau dapurnya padam, gimana mau nyalurkan ke pelanggan? Iya, nggak ada makanan yang boleh disuguhkan. Ya betul. Berarti memang nggak boleh padam dapurnya. Ini termasuk yang itu Bang Asril, yang di pulau-pulau di Sabang, Sinabang itu termasuk harus dijaga juga. Ya, untuk di pulau-pulau itu di Sabang, di Sinabang itu kita harus menjaga kualitas dan keandalannya. Nah ini nyambung seperti Pak Dika sampaikan tadi. Contoh apabila itu jaringan kena listrik, itu ngaruh arus gangguan baliknya itu ke pembangkit kita, di mana pembangkit kita juga merasakan denyutan akibat gangguan tersebut. Terutama itu daerah-daerah isolated, karena daerah isolated itu pembangkitnya langsung memang kecil-kecil ya bisa kita bilang. Apabila terjadi gangguan atau kena nih jaringan pohon kita, jaringan listrik kita oleh pohon atau oleh binatang, nah itu bisa pembangkit kita juga ikut merasakan. Jadi intinya di 2025 pembangkit yang dikelola PLN baik yang di Sumatera maupun di pulau-pulau itu aman ya Insya Allah Bang ya? Insya Allah akan tetap aman ya? Nah Insya Allah aman Pak Fauzan. Nah kita juga memastikan di sini pemeliharaannya rutin seperti mobil ya. Nah kilometernya berapa? Jadi kita harus merawatnya itu ya kayak kita bawa mobil kilometer sekian ya kita harus servis sama pembangkit-pembangkit kita sekian jam operasi kita melakukan pemeliharaan apakah itu penol atau rutin harian bulanan. Nah bisa tergantung jadwal jam kerja mesin tersebut. Oke, siap. Intinya mesin yang sudah ada tuh dirawat bagus-bagus, dikasih BBM yang bersih gitu ya. Mudah-mudahan dia tetap bisa ngepul dan bisa mensuplai listrik ke masyarakat dan masyarakat bisa menikmatinya dengan baik di tahun 2025. Amin. Oke, kalau Bang Asril di hulu, terus Bang Dika nih di tengah-tengah, nah ini ada Bang Syahril nih. Bang Syahril ini di hilir. Beliau nih yang mengurusin meteran ya, mengurusin MCB, mengurusin pokoknya rumah pelanggan diurusin semua sama Bang Syahril. Nah kira-kira apa nih Bang program di 2025? Baik Pak Fauzan, mungkin ya sekilas ya, mungkin sudah dibangkitkan ya dengan keandalan pembangkit, sudah disalurkan dengan keandalannya operasi. Mungkin kami di bagian pengukuran ya, untuk kami salurkan ke rumah-rumah. Artinya mungkin ekspektasi pelanggan itu adalah keandalan dari alat ukur.
Nah, di mana kita tahu bahwa di rumah kita itu ada 2 jenis alat ukur ya. Yang pertama mungkin yang kita ketahui yang zaman dahulu itu adalah meteran pasca bayar atau Pasca bayar tuh yang zaman lah. yang zaman lah, yang ada piringan yang berputar. Yang kedua itu adalah meteran prabayar, ya, yang Prabayar tuh elektronik, yang token, yang pelanggan beli token. Nah, setiap itu kan ekspektasi pelanggan alat ukur itu harus andal. Artinya alat ukur itu tidak rusak ya dalam pengukuran itu bagus, tidak apa namanya ya kayak air lah, tidak bocor macam-macam ya kayak meteran air. Ini sama kayak arus listrik juga ya. Jadi pelanggan dan PLN itu sama-sama diukur. Artinya di sini adalah timbangannya, ini yang paling penting. Nah, Kalau jadi jual di pasar tuh timbangan tuh harus valid tuh. ya Jangan harus merugikan Bang? harus valid, harus dikalibrasi. Nah, ini sama dengan alat ukur kita, meteran kita. Nah, kita nanti di PLN itu nanti kita akan ganti alat ukur itu apabila dia sudah sampai masa umurnya atau dalam pemeriksaan itu ada kelainan-kelainannya yang diakibatkan oleh misalnya alat ukur itu sudah lama beroperasi ya, udah tua, udah 10 tahun dia. Nah, itu yang perlu kita ganti. Itu yang ganti siapa Bang Saril? PLN? Yang ganti PLN-nya. Masyarakatnya dipungut biaya nggak? Masyarakat yang nggak ada pungut biaya karena meteran itu adalah waktu pemasangan itu adalah meteran milik PLN. Jadi PLN yang berhak untuk memeliharanya. Jadi mungkin ya pelanggannya pun ya kalau ada kejadian dengan sesuatu, ada kelainan di meteran, mungkin langsung bisa menghubungi PLN. Menghubunginya lewat apa itu Bang? Itu lewat apa namanya? Telepon mobile itu, PLN mobile. PLN mobile atau mobile. 123, telepon 123. Jadi itu ya elektrician. Pokoknya elektrician apapun keluhan terkait dengan listrik, ada gangguan, ada keluhan, gunakan fasilitas yang dalam satu genggaman solusinya terpenuhi, yakni PLN mobile. Yang belum download, segera download, kemudian manfaatkanlah fitur-fitur terbaik yang ada di PLN mobile. Oke, siap? Oke, lanjut Mas Adil. Setelah itu mungkin ya karena ini meterannya milik PLN, jadi saat pemasangan kita sudah lakukan penyegelan standar lah di ini ya, kita harapkan elektrisian itu tidak menyentuh meteran PLN, baik membuka segel misalnya, itu akan dikenakan apa namanya denda oleh PLN apabila jangan diotak-atik. Jangan diotak-atik meterannya. Jadi kalau ada sesuatu kejadian ya seperti yang tadi kita sampaikan ya tolong dilaporkan ke PLN. Oke, walaupun ada tetangga yang ngerti listrik, misalnya mau ngotak-atik itu nggak bagus itu Bang, bagusnya ke PLN ya Bang ya? Ya, semua nggak boleh mengotak-atik apa namanya meterannya PLN kecuali petugas PLN. Ya, jadi kalau ada sesuatu misalnya tetangga yang ngotak-atik, nanti pas diperiksa oleh petugasnya PLN ditemukan ada kelainan, nah itu pelanggan akan dikenakan sanksi. Oke, itu perlu dicatat baik-baik ya elektrician sekalian. Kalau ada kendala di meteran listrik, ada keluhan apapun, jangan ditangani sendiri. Jangan diminta tetangganya walaupun dia anak STM, dia ngerti listrik, jangan. Tapi langsung sekali lagi gunakan PLN mobile, sampaikan keluhannya di sana. Insya Allah nanti akan ada petugas PLN langsung yang akan menangani ya Bang Syarif. Iya. Nanti akan dilihat dan diputuskan apakah meteran ini bisa diperbaiki kembali atau harus diganti, atau intinya nanti petugas lah akan menetapkan, memutuskan di lapangan. Oke? Siap. Makasih Bang Syaril. Nah ini yang terakhir nih Bang Ahmad Ghazali ini udah senyum-senyum, kayaknya udah akan. Jadi elektrician sekalian perlu tahu bahwa apa yang dikerjakan Bang Asri, apa yang dikerjakan Bang Dika, Bang Syaril, ini dikawal, disupport oleh Bang Ahmad Ghazali. Jadi beliau merencanakan, mensupport anggarannya dan mengawasi kerja kami semuanya. Gimana 2025 apa nih Bang yang mau dikawal ini, apa yang mau disupport nih buat terutama yang berdampak pada masyarakat, berdampak pada pelanggan terkait dengan keandalan kelistrikan. Oke, terima kasih Pak Pojan. Mungkin kalau dari kami bagian perencanaan ada 2 poin penting ya di dalam kami bekerja. Yang pertama, kami itu mensupport dalam bahasanya itu kami logistiknya dari Bang Dika, Bang Saril dan Bang Acil. Jadi apapun keperluan dari teman-teman semua,
kami dari bagian perencanaan ini akan mensupport segala peralatan-peralatan yang memang dari sisi teknologi itu teknologi termaju, sehingga ini yang bisa mempercepat pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan Bang Dika maupun dari Bang Saril. Terus yang kedua, Taruh. Logistik tuh maksudnya kayak kalau Bang Syaril perlu meteran mau ganti itu abang support. ya, Oh, kalau Bang Dika perlu trafo, kami support. jadi semua yang terkait material itu nanti abang yang support ya. Jadi keseluruhan material dan peralatan yang mendukung untuk kehandalan maupun untuk perbaikan susut atau timbangan yang seperti dari Bang Sari tadi bilang, itu kami support secara langsung tanpa menunggu kekurangan atau ketidakadaan material tersendiri. Yang poin kedua, dari sisi kami, ini yang paling penting yang kami coba akan sampaikan ke elektrizen semua, bahwasanya kami sedang mengupdate data-data pelanggan, di mana data-data ini nanti akan dibutuhkan, seperti dari Bang Dika bilang sampaikan tadi, informasi pemadaman akan lebih update lagi, akan lebih mengenal lagi ke pelanggan-pelanggan yang mana selama ini mungkin ada sebagian yang dapat, ada sebagian yang nggak terima ya Bang Dika ya. Nah, ini yang lagi kami siapin di bagian kami, sehingga nanti ke depannya seluruh pelanggan yang merasakan dampak pemadaman akan menerima informasi secara langsung. Yang ini yang lagi kami siapin prosesnya. Terima informasi dari media apa tuh? Dari media PLN Mobile. Oh, PLN. Dari PLN Mobile nanti akan disiapkan, itu caranya nanti via dari kami, nanti prosesnya ada di Bang Dika, tapi infrastrukturnya lagi kami siapkan, sehingga nanti kalau memang ada info pemadaman, baik itu pemadaman secara terencana maupun tidak terencana, itu nanti akan segera tersampaikan langsung ke elektrizen sendiri. Oke, Gitu. ini menarik nih yang kedua nih elektrizen. Jadi, insya Allah di 2025 ini, PLN Aceh akan mengusahakan semua pelanggan yang akan dilakukan pemeliharaan yang menyebabkan pemadaman dapat pesan Iya. dari PLN mobilnya. Besok ada pemadaman listrik jam sekian sampai jam sekian, sehingga elektrizen bisa bersiap. Kemudian yang kedua, untuk gangguan yang tidak direncanakan oleh PLN bila terjadi, maka beberapa saat setelah kejadian akan diinformasikan juga. Di rumah Anda sedang ada gangguan dan sedang ditangani, dan insya Allah akan normal sekian menit ke depan, sekian jam ke depan, gitu ya, Pak, ya? Benar, Pak. Ini yang paling dipentingkan oleh pelanggan nih, karena pelanggan butuh informasi. Jadi kalau memang ada gangguan yang agak berat, sudah siap-siap ngopi dulu, Iya. sampai nanti diprediksi nyala baru kembali ke rumah. Gitu. Nah, mungkin yang terakhir nih, Bapak sekalian, kita mau dengar pesan ya buat elektrisan sekalian dari masing-masing abang sekalian. Apa kira-kira yang perlu menjadi perhatian dari elektrizen yang mendengarkan podcast hari ini? Dari Bang Syaril dulu nih Bang, dari sisi hulu tadi cerita masalah meteran pelanggan, mungkin singkat Bang, pesan buat pelanggan atau pesan buat elektrizen sekalian yang menonton ini. Ya, mungkin ya satu ya dari kami mungkin gunakan listrik seperlunya dan sesuai standar yang ditentukan oleh PLN. Jangan mengutak-atik meteran. Oke, intinya jangan otak-atik meteran, gunakan listrik secara bijak. Oke, makasih Bang Syaril. Dari Bang Mika? Kalau dari saya, izinkan kami atau ikhlaskan kepada kami pohon-pohon yang akan petugas PLN ratakan dengan bumi. Kenapa? Kepentingannya untuk kita bersama, baik untuk masyarakat, untuk pelanggan nggak padam, untuk masyarakat nggak kontak, nggak tersetrum. Bagi PLN, kami bisa mensuplai 24 jam selama 7 hari listrik kepada pelanggan. Oke, izinkan PLN mengamankan listrik dan mengamankan Anda Ya. dengan mengamankan pohon-pohon Ya. ataupun benda-benda asing yang berpotensi mengenai jaringan. Mungkin itu elektrisan diskusi dan bincang-bincang kita sore hari ini. Seperti biasa, makasih banyak abang-abang sekalian atas insight-nya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi kepada seluruh elektrisan yang menonton podcast ini bermanfaat, dan doakan PLN tetap bisa melayani masyarakat di 2025 ini dengan andal, dengan efisien, dan lebih berkualitas. Saya Fauzan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.